kasih Tuhan melingkupi kita dengan luar biasa, menjaga, menyertai, menaungi setiap kita dengan kasih dan setia-Nya. Mari persiapkan hati kita untuk menyembah, memuji Allah yang Maha Tinggi, sebab setiap yang dilakukannya baik, amat sangat baik bagi kita. Tidak pernah ada Allah yang sehebat Tuhan di dalam kasih setia, di dalam penyertaan dan perlindungan, bahkan di dalam pembelaan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan menyertai, menjaga kami dengan kasih dan setia. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Tinggi. Selalu yang terbaik yang Kau curahkan, perlindungan
karena setiamu. Kami hanya mau menyanyi Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya untuk setiap perbuatan yang sudah Engkau beri. Haleluya bagimu Tuhan. Untuk berkat yang kami boleh terima. Kami boleh ada sampai hari ini karena kekuatan-Mu ada di dalam kami. Syukur Tuhan, terima kasih. Selalu Kau beri dengan berlimpah yang amat sangat baik. Hanya pujian dan ucapan syukur yang boleh kami naikkan. Di hadapan-Mu kami berkata pagi ini Tuhan, hanya Engkau Tuhan bagi kami. Hanya Engkau Allah di hadapan kami. Tuhan, Engkau memenuhi hati kami dengan kasih dan cinta-Mu. Terima kasih. Engkau memberi kami pengajaran tentang Engkau melalui Allah Roh Kudus, sehingga kepadamu kami berlari untuk setiap masalah yang kami miliki, dan kami mengalami kelegaan karena pembelaan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Allah. Engkau yang mengetahui setiap hati kami, Engkau yang mengetahui setiap apa yang kami sedang alami. Tetapi cinta setiamu melingkupi setiap kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ini pernyataan
Saya berserah duduk kembali. Kita akan menyiapkan hati kita untuk firman yang akan disampaikan. Biar hati kita subur seperti tanah yang subur, sebab Tuhan mau berbicara dengan kita. Tuhan Yesus rindu bertemu dalam pujian dan dalam kebenaran firman. Allah kita, Allah yang ada bagi kita. Ku yakin
kami anak-anak. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa kasih setia-Mu dan rahmat-Mu selalu baru bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau merendahkan hati kami serta meneduhkan pikiran kami untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkan. Berkati dan urapi hamba. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, selamat pagi buat kita semua. Pagi hari ini kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Markus pasalnya yang ke-12. Judul perikopnya di sana adalah persembahan seorang janda miskin. Dari ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita baca ini, kita akan belajar sesuatu dari seorang janda miskin ini. Amin. Ya. Kita akan mulai pembacaan firman Tuhan ini karena ayat ini tidak terlalu panjang, kita bersautan. Saya membaca ayat 41, jemaat membaca ayat 42, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah sahabat yang kaya miskin dan dia memasukkan 2 perak, yaitu 1 sulit. Maka dipanggil Yesuslah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Tentunya ketika Yesus mengamat-amati ini, Yesus sedang tidak berada di pasar. Tapi tentunya dia berada di mana? Di tempat ibadah, di rumah ibadah. Apakah itu di bait suci atau di sinagoge, yang dimana biasanya orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi beribadah kepada Tuhan. Dan satu hari, satu kesempatan, Yesus sengaja rupanya berdiri, saudara pintar kasih, di samping atau di dekat peti persembahan, dan dia mengamat-amati orang yang memberi persembahan. Saya percaya bahwa setiap tindakan Yesus, setiap keputusan yang hendak dilakukan Tuhan Yesus, atau apapun yang diperbuat dan dikerjakan, di dalamnya ada sebuah pembelajaran yang ingin disampaikan kepada murid-muridnya, ingin disampaikan kepada gereja Tuhan, ingin menyampaikan kepada warga kerajaan, yaitu putra dan putrinya, yaitu saudara dan saya. Ada amin? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 41 berkata demikian. Pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Kalau kita berbicara tentang sebuah persembahan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan persembahan itu mempunyai 2 arti. Persembahan itu mempunyai 2 arti yang perlu kita ngerti dan perlu kita pahami. Sehingga setiap saudara dan saya ketika memberikan persembahan, bukan sekedar saudara memberikan persembahan seolah-olah saudara sedang memberikan sedekah kepada gereja, atau seolah-olah saudara sedang memberikan kepada tukang parkir dan lainnya. Tapi saudara dan saya mengerti mengapa kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Amin. Dan saudara yang terkasih, ada 2 hal pemahaman dan pengertian dalam kita memberikan persembahan. Persembahan adalah pemberian yang kita berikan kepada orang yang kita hormati. Kalau di dalam kamus besar bahasa Indonesia, persembahan itu adalah pemberian atau hadiah yang kita berikan kepada siapa? Kepada orang yang kita hormati. Dalam konteks firman Tuhan, persembahan adalah pemberian yang kita berikan kepada Tuhan sebagai bentuk wujud penghormatan kita serta ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan baik buat kita. Ada amin?
Jadi sekali lagi, persembahan itu adalah pemberian yang kita berikan kepada Tuhan sebagai bentuk wujud penghormatan kita kepada Tuhan oleh karena Tuhan sudah baik buat saudara dan saya. Itu pengertian atau pemahaman dari hal memberikan persembahan. Jadi itu bentuk rasa hormat saudara dan syukur saudara kepada Tuhan. Bukan sedang memberikan sedekah, tapi adalah bentuk wujud ucapan syukur, penghormatan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan oleh karena Tuhan baik buat kita. Ku nyanyi haleluya. Kenapa saudara menyanyikan haleluya? Karena Tuhan baik buat kita. Haleluya. Ada amin. Nah, persembahan, pengertian persembahan yang kedua adalah, saudara yang terkasih, persembahan itu adalah bentuk kepercayaan kita bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Ada amin? Sekali lagi. Jadi persembahan itu adalah bentuk kepercayaan kita bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Yang terkasih, kita membawa persembahan kita karena kita tahu Tuhan hadir bersama dengan kita. Oleh karena itu, aku memberi persembahan kepada Tuhan. Ayat 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tadi 41 dibilang banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Terus di sini saudara yang terkasih dikatakan ada juga seorang janda miskin lagi. Ada men? Itu menunjukkan strata atau status sosial si janda ini, saudara yang terkasih, di mata kebanyakan orang itu rendah. Pada zaman Yesus, orang-orang seperti janda miskin ini sangat sulit untuk dapat menerima penghargaan atau penghormatan dari orang-orang di sekitar dan sekelilingnya. Sebab saudara yang terkasih dalam Tuhan, biasanya saudaraku, orang-orang yang dihormati dan dihargai itu kebanyakan adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan status sosial yang baik. Dan saudara yang terkasih dalam sini, Tuhan memberitahukan kepada kita, perhatikan ya, Tuhan memberitahukan gini, orang-orang yang datang beribadah kepada Tuhan bukan hanya orang kaya, amin, tapi juga apa saudara? Adalah seorang yang hidupnya sangat sederhana, yang Yesus bilang ada janda miskin. Perhatikan, ada janda miskin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari apa yang kita baca tadi, perhatikan, dari apa yang kita baca tadi, ada 3 hal yang menarik yang ingin saya sampaikan yang dapat kita pelajari dari janda yang miskin ini. Hal yang pertama yang dapat kita pelajari, adalah bahwa dari janda miskin ini, bahwa status sosial atau keadaannya itu tidak menghalangi dia untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, hal yang menarik yang dapat kita pelajari janda miskin ini, yang pertama adalah bahwa status sosial atau keadaannya itu tidak menjadi penghalang atau penghambat bagi dia untuk dia datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun mungkin dia mempunyai 1000 alasan untuk dia tidak beribadah kepada Allah, tapi dia tidak memakai semua alasan itu untuk tidak datang beribadah kepada Tuhan, karena dia tahu, dia mengerti bahwa ketika dia datang beribadah kepada Tuhan, itu adalah merupakan sebuah sikap yang seharusnya
dikerjakan dan dilakukan sebagai umat Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah. Pelajaran ini yang ingin Tuhan sampaikan kepada murid-murid dan juga kepada kita hari-hari ini. Bahwa Tuhan ingin memberitahukan kepada murid-murid bahwa keadaan kita, keadaanmu dan status sosialmu itu jangan pernah kau pakai menjadi sebuah alasan untuk kau tidak beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah kita kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar sebuah kewajiban, tapi ibadah kepada Tuhan itu adalah merupakan sebuah kebutuhan kita sebagai orang percaya. Ada amin? Ada amin? Ini pelajaran yang pertama yang menarik yang Tuhan mau sampaikan kepada murid-murid dan juga kepada saudara dan saya. Kalau selama ini kita mulai menyusun 1, 2 atau 1000 cara alasan untuk membenarkan sikapmu untuk beribadah, mari kita belajar dari janda yang miskin ini, statusnya atau keadaannya yang lemah, yang mungkin tidak dipandang, atau mungkin saudara pun terkasih dalam Tuhan. Banyak lagi 1000 alasan yang lain yang bisa mungkin menghalangi atau membuat dia bilang, aku tidak perlu beribadah, Tuhan pasti mengerti saya. Tapi itu tidak dilakukan dan diperbuat dia. Dia tetap beribadah kepada Tuhan karena dia tahu ibadah bukan hanya sebuah kewajiban, tapi ibadah adalah sebuah kebutuhan bagi setiap orang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, pelajaran yang kedua, hal yang menarik yang dapat kita pelajari dari apa yang kita baca ini adalah kesediaannya untuk berkorban. Perhatikan, kesediaannya untuk apa? Kesediaannya untuk berkorban. Yesus bilang tadi ayat 41, saudara, ayat 41 dijelaskan di sana. Ketika Yesus mengamati peti persembahan itu, Yesus melihat banyak orang kaya yang memberikan persembahan. Saudaraku terkasih, tentu tidak sulit untuk bisa membedakan pada zaman Yesus apakah dia orang kaya yang punya status sosial yang baik atau tidak. Dilihat dari penampilan, dari pakaian, dari jubah mereka, saudara terkasih, atau mungkin juga bisa dilihat dari persembahan yang mereka masukkan. Karena orang-orang Yahudi pada saat itu, saudaraku, apalagi orang-orang yang punya status sosial yang tinggi, yang baik, itu suka pamer biasanya. Jangankan orang kaya, orang yang rohani pun suka pamer. Ahli-ahli Taurat pun juga suka pamer. Berdua suka di pinggir-pinggir jalan berpuasa, menunjukkan kalau mereka berpuasa dan lain sebagainya. Karena apa? Supaya orang kenal, supaya mereka orang tahu. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan di sini. Yesus juga melihat dan memperhatikan bahwa orang-orang kaya ini datang beribadah juga kepada Tuhan dan mereka membawa dan memberikan persembahan. Kenapa saudara yang terkasih? Karena memang orang-orang Yahudi, saudara atau orang-orang percaya, mereka ngerti, mereka tahu kalau mereka beribadah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka harus membawa persembahan karena mereka ngerti persembahan itu adalah sebuah bentuk wujud penghormatan dan ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Dan yang kedua, mereka juga mengerti, saudaraku, bahwa persembahan juga adalah merupakan bentuk kepercayaan kepada Tuhan bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka. Oleh karena itu orang-orang kaya ini juga membawa persembahan. Orang kaya maupun orang miskin yang punya status sosial yang baik ataupun tidak baik, tetap mereka membawa persembahan karena mereka mengerti dan mereka tahu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan tidak terkecuali, saudara si janda miskin ini, saudara yang terkasih, dia juga membawa persembahan. Maka saya bilang pelajaran yang kedua yang dapat kita pelajari dari janda miskin ini adalah bahwa janda ini bersedia untuk memberikan korban atau berkorban dengan membawa persembahannya kepada Tuhan. Dan saya percaya, saudaraku, ketika dia datang ke rumah Tuhan, ketika dia beribadah kepada Tuhan, dia benar-benar mempersiapkan itu persembahan yang mau diberikan kepada Tuhan.
Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa bentuk pengorbanan daripada wanita ini? Sehingga Yesus memberikan perhatian khusus kepada dia. Dan dari janda ini Tuhan memberikan sebuah pelajaran kepada murid-muridnya dan kepada kita. Yaitu di mana kita perlu belajar dari janda miskin ini kesediaan untuk berkorban. Yang dimana janda ini saudara ketika datang beribadah kepada Tuhan, dia tetap membawa persembahannya kepada Tuhan. Saudaraku, walaupun menurut kebanyakan orang bahwa apa yang dibawa, apa yang diberikan kepada Tuhan itu mungkin sangat kecil. Karena cuman hanya 2 peser, yaitu 1 duit, nilai mata uang yang sangat kecil pada saat itu. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan bilang begini, dia sudah memberi yang terbaik. Kenapa dia memberi yang terbaik? Saudaraku, yang pertama, karena ketika dia datang beribadah kepada Tuhan, dia mempersiapkan persembahannya kepada Tuhan. Dan yang kedua, kenapa dikatakan persembahan yang terbaik dari semua persembahan orang-orang kaya itu? Karena dia memberi, bukan dari kelebihannya, tapi dia memberi dari kekurangannya. Dia memberi dari keterbatasannya. Oleh karena itu Tuhan bilang dia sudah memberi yang terbaik. Karena dia ketika datang membawa persembahan, dia mempersiapkan. Dan yang kedua ketika dia membawa persembahan, dia memberi dari keterbatasannya. Ketika dia memberi 2 peser itu, dia pulang dia tidak punya uang apa-apa. Ini pelajaran yang ingin Tuhan sampaikan kepada murid. Yaitu kesediaan untuk berkorban. Kesediaan untuk berkorban. Yang pertama, persiapkanlah korban saudara atau persembahan saudara kepada Tuhan. Yang kedua, berilah. Bawalah persembahan saudara. Bukan karena engkau merasa lebih. Tapi bawalah persembahan saudara. Karena memang saudara tahu. Itu yang terbaik yang bisa saudara berikan kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga. Yang dapat kita pelajari dari janda miskin ini. Ayat 43-44. Maka dipanggilnyalah murid-murid dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkah. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil adalah persembahan yang besar dan penampilan yang saleh itu tidaklah berguna jika tidak diwarnai dengan pengorbanan sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulang. Pelajaran yang ketiga yang kita dapat ambil adalah persembahan yang besar dan penampilan yang saleh tidaklah berguna jika tidak diwarnai dengan pengorbanan sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Jadi ibadah yang di dalamnya ada perkenanan Tuhan adalah ketika saudara dan saya sadar dan mengerti bahwa persembahanmu yang besar dan penampilanmu yang saleh itu tidaklah berguna jikalau tidak disertai dengan pengorbanan. Nah, yang artinya saudaraku terkasih, sikap yang benar ketika kita datang
beribadah kepada Tuhan. Yaitu apa? Kami dan menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Kita datang beribadah kepada Tuhan bukan untuk pamer. Apakah pamer persembahan ataukah pamer kita baju baru atau penampilan yang lain. Saudaraku, atau yang motivasi yang lainnya. Atau mungkin saudara datang beribadah supaya berkati, atau engkau beribadah supaya bla 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 bla. Tapi saudaraku terkasih, kita mau datang beribadah kepada Tuhan karena kita ingin mengalami dan menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Oleh karena itu dalam setiap doa-doa saya selalu berdoa begini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap tembok-tembok dan palang-palang dan kubu-kubu yang dibangun oleh, perhatikan, yang dibangun oleh musuh dan keangkuhan manusia, aku rubuhkan, aku patahkan, dan aku hancurkan. Supaya apa? Supaya seluruh umat Tuhan bisa datang beribadah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Saya juga berdoa, yaitu supaya seluruh umat Tuhan hatinya dipenuhi dengan kasih Tuhan, anugerah Tuhan, pengenalan akan Tuhan yang benar. Sehingga saudara yang terkasih ketika mereka, sehingga saya berdoa, ketika mereka umat Tuhan datang beribadah kepada Tuhan, mereka bukan melihat situasi di sekeliling mereka, tapi setiap pribadi kita mempunyai sebuah kerinduan untuk mengalami dan menikmati Tuhan. Ada amin? Dan biarlah setiap kita pada pagi hari ini bisa mengambil pelajaran dari janda yang miskin ini. Yaitu status sosial kita atau keberadaan kita. Janganlah itu menjadi penghalang buat saudara dan saya untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Mungkin saudara bilang enggak ada sepatu baru, belum ada baju baru dan lain sebagainya. Karena itu kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Atau mungkin saudara yang terkasih dalam Tuhan oleh karena keadaan. Keadaan bisa saja hanya karena gerimis sedikit kita enggak beribadah kepada Tuhan. Iya apa ya? Atau mungkin pas kita beribadah datang pula tamu kita, benar enggak? Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika engkau sudah mempersiapkan dirimu untuk beribadah kepada Tuhan. Saya percaya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berkata tidak untuk kita datang kepada Tuhan. Amin. Pelajaran yang kedua adalah kesediaan kita untuk berkorban kepada Tuhan. Yaitu tadi ada dua hal. Yang pertama saudara yang terkasih dalam Tuhan. Persiapkan diri saudara ketika saudara mau beribadah kepada Tuhan. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita dapatkan. Yaitu persembahan yang besar serta penampilan saleh. Itu tidak berguna jika tidak diwarnai dengan pengorbanan sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan kepala. Tuhan, aku sudah sampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Dan biarlah setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, kami dapat memetik pelajaran dari janda yang miskin ini. Supaya setiap kami didapati oleh Tuhan ketika kami datang beribadah. Dia tersenyum bahagia. Karena putra-putrinya adalah putra dan putri yang sungguh-sungguh melakukan yang terbaik. Yang mereka bisa lakukan bagi Tuhan sebagai bentuk penghormatan dan ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Doaku, biarlah setiap umatmu dapat mengalami dan menikmati pengalaman-pengalaman yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Aku berdoa biarlah setiap umatmu mengalami dan menikmati kebaikan-kebaikan dan kemurahan-kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Bukan oleh karena upaya mereka, bukan oleh karena kekuatan mereka, tapi semata-mata oleh karena anugerah-Mu. Sehingga oleh karena itu membawa setiap umat-Mu semakin tenggelam dalam cinta dan kasih-Nya kepada Tuhan. Tenggelam dan hanyut dalam kasih-Mu dan kebaikan
yang tidak pantas sebenarnya kami terima. Tapi Engkau berikan kepada kami. Sebab kami putra dan putri. Berkat-Mu bagi setiap kami, umat-Mu, milik kepunyaanmu sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yosef untuk kebenaran firman yang membuat kita boleh mereview lagi untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman. Selama seminggu ini kegiatan yang biasa kita lakukan, baik itu WBI maupun Youth masih belum bisa diselenggarakan. Jadi kita akan bertemu kembali hari Minggu depan di tempat ini jam 8 pagi ibadah dimulai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami ya Bapa. Sebentar kami akan memberi yang terbaik hanya demi nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan kami yang memberi ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu karena berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu karena berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, yes. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oleh karena kebaikannya lah, biarlah setiap kita beribadah kepada Tuhan dengan patut. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita tundukkan kepala. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, puja dan puji bagi Bapa di surga di dalam nama Yesus. Yang sudah hadir dan memberkati ibadah kami ini.
dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami juga terus berdoa menyerahkan bangsa dan negara serta kota kami ke dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan serta perkenanan-Mu ada atas negara kami dan juga kota kami, kota Metro. Shalom yang daripada Tuhan memerintah atasnya. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan tempat ibadah di mana kami berada. Taman Palem Indah. Engkau memberkatinya di dalam nama Yesus Tuhan. Bu Centen yang menjadi pengelola, Tuhan berikan hikmat, kemampuan dan kecakapan daripadanya. Dan semua orang-orang yang bekerja di bawah kepemimpinannya, Tuhan memberkati mereka. Makasih Bapa, ku bersyukur kepadamu dalam nama Yesus. Dan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, sebentar kami mau pulang. Dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang mendengarkan dan menonton acara ini, Tuhan juga memberkati mereka. Angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi, menjagai, bahkan yang menyertai keluar dan masuk kita. Tuhanlah yang membuat kita berhasil dan beruntung dalam segala usaha pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencana kita ke depan. Tuhanlah yang menjauhkan dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai, sejahtera, dan sukacita yang melampaui segala akal itu terus memerintah, memelihara atas hati dan pikiran kita. Darah Yesus menutup bungkus dan menolong kita, serta para malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita, menjagai, mengawali, bahkan turut membantu dan melayani kita dalam seluruh aktivitas dan kegiatan kita. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.